Gimbal kamera mirrorless tuh makin canggih, tapi banyak orang yang masih ngerasa tuh setupnya atau bawah itu masih ribet loh. Mungkin belum coba DJI RS4 Mini, dimana untuk berubah dari horizontal ke vertikal itu hitungan detik aja. Dan pada saat dibawa traveling, nggak bikin ribet, karena ada fitur auto lock yang dimana itu akan ngunci baik saat terlipat ataupun tidak terlipat. Tapi itu nggak ada apa-apanya dengan kemampuannya untuk nge-tracking subjek secara otomatis, dan itu bisa nge-tracking dengan menggunakan gestur tangan aja. Nonton video ini sampai habis biar tahu potensi dari DJI RS4 Mini untuk konten lu. Oke, langsung aja gue sama expertnya. Gue Cena, product space dari DJI Indonesia. Oke, langsung nih. Tadi gue udah bombardir terkait si DJI RS4 Mini. Emang improvementnya dibandingkan RS3 Mini apa nih secara desain? Nah, ini ya. Pertama, warnanya lebih kece. Biasanya kan hitam-hitam aja ya kalau gimbal ya. Nah, ini warnanya lebih fresh, jadi baru juga. Kayak Apple-like gitu ya? Apple-like gitu ya, lebih soft. Terus juga, nah ini asiknya nih. Sekarang udah coatingnya tuh pakai Teflon. Jadi teflon yang kalau masak aja kan pakai teflon tuh licin ya. Nah ini sama. Jadi ketika teman-teman ngebalancing itu nggak seret lagi, nggak keras lagi. Nah itu pentingnya ya. Walaupun kadang kalau kita ngelihat gimbal tuh kalau dari jauh ya desain tuh kan mirip-mirip, tapi kayak sebenarnya detailnya ada detail-detailnya yang menarik. Nah itu tadi penting banget karena balancing ya. Gue paling momok tuh kalau balancing pakai gimbal, apalagi gue bukan seorang videographer gimana banget. Itu kayak momok banget. Emang seberapa smooth sih berdasarkan pengalaman lu? Jadi dia pakai teflon smooth banget ya. Jadi karena kalau balancing itu kan harus presisi ya. Kelebihan nggak balance, kalau terlalu pelan juga malah keras. Nah pakai teflon ini jadi lebih enak saat kita adjust buat balancingnya. Gitu. I see. Dan gue lihat juga kayaknya tuh ada yang di RS4 Mini tapi di RS3 Mini tuh belum ada itu yang fine knobnya. Yes, fine knobnya ini. Jadi ini gampang banget kalau teman-teman nanti balancing, tinggal puter nih bisa buat ngejustnya di puter-puter aja gini. I see. Gitu. Jadi tadi gue gak bohong tuh ya, di awal video gue bilang nyeting-nyeting itu setup lebih gampang di RS4 Mini karena ada dua aspek tadi ya, update-annya salah satu sama si teflonnya ini. Oke, dengan fine tuning ini payload gimana nih bedanya? Nah kalau misalnya lu juga pengen punya gimbal, nggak cuma buat kamera tapi juga buat smartphone khususnya, si DJI juga baru keluarin DJI Osmo Mobile 7 dan Osmo Mobile 7P. Kita juga jual di situs wia.id, langsung aja kanan atas ataupun di description box dari video ini. Ini dia asiknya. Jadi kalau di gimbal tuh ada ratio payload to height ya. Jadi yang bagus itu kan kuat ngangkat tapi dianya nggak berat. Nah payloadnya ini dia di 2 kilo. Total max ya, jadi teman-teman bukan body aja tapi semua, termasuk kalau teman-teman pakai case juga itu 2 kilo. Nah untuk beratnya itu 890 gram gitu. Itu oke banget karena biasanya kalau yang kuat ngangkat 2 kilo itu beratnya aja di atas kilo. Atau sebaliknya yang beratnya di bawah sekilo payloadnya nggak nyampe 2 kilo. Ya, mungkin buat lu yang selama ini pakai gimbal yang udah kayak semi-semi nge-gym ya, karena udah semi-semi nge-gym, payloadnya juga agak lemes ya. Itu mungkin bakal berasa ya bedanya tuh ya, bakal berasa ya di RS4 Mini. Karena bener-bener secara size ini sih kecil ya, dan kita sengaja pakai kameranya ini juga cukup besar biar kebayang tuh ke lu pada gitu. Jadi emang kecil tapi payloadnya masih mumpuni gitu. Betul ya. Mungkin kalau untuk gambaran teman-teman ini kan pakai Fuji terus lensa 16-55 ya. Kalau teman-teman yang user full frame kayak A7 Sony ya, A7 Mark IV pakai 2470 oke, Z Nikon ya, Z Nikonnya Z7 2470 oke, Canon R5 2470 juga masih oke. Otomatis yang di bawah itu juga pasti aman gitu. Dan yang kedua nih, menurut pendapat gue, ini gue nggak tahu ya, ini mungkin gimbal kamera mirrorless pertama yang bisa nge-tracking, bener nggak sih? Oke, sebenarnya bukan hal baru, tapi sama DJI ini disempurnakan dan pasti lebih asik lagi. Gitu ya. Jadi ini ada RS tracking modul. Ya modul itu kan bongkar pasang ya. Terus tracking buat ngikutin, buat tracking. Nah, kenapa? Karena bisa dibongkar pasang. Tuh, kecil aja segini nih. Ya. I see. Dia nggak ada baterai, jadi nggak perlu dicas. Jadi connectingnya langsung ada konektornya ini, ada pin-pin konektornya. Tinggal masukin dia langsung nyala. Ambil daya dari si gimbalnya ya. Tuh, langsung warna merah dia. Oke, gitu. Secanggih apa deh? Nah, kalau tracking ya, jadi nanti kita tinggal misal objeknya itu ya ada 2 cara. Pertama itu si objeknya bisa pakai gestur. Nah, bisa dia apa nih gini? Say hi ya. Bukan goyang-goyang tapi say hi aja. Terus angka 2 atau gini juga oke bisa. Untuk memulai trackingnya. Betul. Trackingnya.
Nah, bisa lihat di sini, ini kan warnanya merah ya teman-teman ya. Nah, merah, kalau dia udah tracking, dia nanti warnanya hijau. Nah, tuh udah warna hijau dia. Kita tracking ke kameramen kita nih kok. Nice. Oke, dan jadi dikonfirmasi kalau misalnya kita pakai gestur itu untuk mengikuti ya. Tapi kalau untuk recordnya itu kita harus pencet dulu. Tetap tombol record di gimbalnya. Kalau connect ke kamera atau kalau teman-teman nggak connect kamera ya di kamera teman-teman. Oke. Dan ini performanya kalau lagi gelap gimana nih? Ini oke, nggak masalah. Oke, gitu ya. Jadi sore-sore kita tetap masih bisa asik nih tracking-trackingan. Terus dari sisi jarak juga ini asik banget. Dia 0,5 meter atau setengah meter sampai 10 meter. Gitu. I see. Ini kalau teman-teman lihat gerak-gerak ini lagi tracking mas ini. Nah, nge-cancelnya juga bisa kita klik trigger ini sekali aja. Udah merah udah mati dia trackingnya. Nah kalau biasa kan kalau di produk DJI lain dia menggunakan Active Track 7.0 ya. Betul. Nah ini sebutannya apa? Dia mirip-mirip sebenarnya, cuman karena dia beda kan, dia nggak langsung di software tapi ke gadgetnya langsung. By the way lu kalau misalnya mau naikin audio lu, DJI juga punya mic yang namanya DJI Mic Mini, itu kecil banget dan gue udah pernah ulas bareng si Sena, langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Oke, jadi lu punya kamera kayak gue nih, kamera mirrorless gue 6400 ya, bisa ya, masih bisa. Nggak masalah. Karena sensornya tuh bukan di kameranya ya, tapi di si modulnya ini. Jadi dia dari modulnya ini connect ke gimbalnya. Jadi teman-teman walaupun mungkin kameranya kamera yang jadul terus belum bisa connect nggak masalah, tetap bisa dapat fitur trackingnya. Karena komunikasi utamanya adalah antara si modul dan si gimbal ya sebenarnya. Betul. Jadi kamera yang record aja. Oke, nah tapi ada kamera-kamera tertentu nggak nih yang bisa hanya kamera tertentu yang bisa berkomunikasi dengan modul ini? Lebih ke connect ke gimbal. Lebih ke connect ke gimbal. Connect ke gimbal ada dua cara, bisa pakai kabel. Ya, itu hampir semua kayaknya, terutama kamera-kamera yang udah Type-C ya. Terus satu lagi yang wireless Bluetooth. Sejauh ini sih baru ada 3 brand, Sony, Nikon dan Canon gitu. Tapi Nikonnya juga yang Z series, Canon yang R series. Jadi bukan yang DSLR-nya. Gitu. Jadi sekaligus menjawab nih ya di segmen ini compatibility-nya untuk brand-brand besar ya, mostly brand-brand besar di Indonesia itulah ya. Dan gue juga gadang-gadang tadi easy vertical mode. Betul banget. Buat sebelumnya juga ada. Ini sebelumnya cuma ada di generasi yang 4 dan 4 Pro. Nah, di 3 mini itu sebenarnya ada juga. Cuman itu ribet kok bisa dibilang ya, karena ini kan ada plate-nya, ada mounting ke kamera, ada plate ini, ada ini ya. Kalau dari 3 mini itu ini mesti dicopot, lalu yang plate tengahnya ini dicopot. Nah, yang tadi dicopot di sini, yang ke kamera itu langsung ke samping. Jadi tahapannya banyak banget. Gitu. Sedangkan kalau ini gampang easy banget. Karena kita kunci dulu ya, jangan lupa. Nah, auto lock juga. Kita tinggal buka ini aja nih. Nah, ini belakang kok. Ya, tinggal diputer aja 2 kali kayaknya. 1, 2, tuh udah 2 kali putaran. Terus ditekan sambil dipegang ya. Tuh, copot udah. Nice. Ini yang tadinya di sini pindahin ke sini. Tekan juga jangan lupa. Puter lagi 2 kali. 1, 2 kali. Udah. Sesimpel itu. Cepat itu. Jadi lu abis lagi bikin produksi main video mendadak pengen switch ke BTS, itu bisa ya. Reels bisa. Bikin reels yang vertikal bisa, dan tentunya berarti kalau bisa vertikal gini, ini asik juga buat buat host live shopping ya. Bisa sebenarnya, cuma nanti narik OBS lagi ya, narik kabel lagi ke OBS betul. Tapi yang penting tetap vertikal. Ini kita balikin lagi coba ya. Boleh cepet ya. Boleh. Secepat apa nih? Oke, tadi kan pelan-pelan. Kalau ini coba cepet. Buru-buru nih, lagi cari momen lagi syuting, kan. tiba-tiba mau rubah ke landscape. Landscape. Putar. Cari momen. Tekan, tinggal copot aja di sini. Pasang lagi. Hop, puter lagi. Udah. Gitu aja. Secepat itu. Udah zaman yang kayak engselnya digeser ke sana, yang ini ditarik, itu udah lewat ya dengan si RS4 Mini ini. Dan sekarang battery life-nya gimana nih? Gue biasa soalnya shoot cukup lama loh, apalagi kalau dipakai buat live. Nah, ini kalau untuk battery life-nya dia bisa tahan maksimal 13 jam. 13 jam. Itu lama banget tuh buat syuting ya. Terus by the way ini juga yang bikin beda dengan kakak-kakaknya 4 dan 4 Pro, baterainya dia itu langsung ditanam kegabung ke sini. Kalau RS4 dan 4 Pro kan baterainya bisa dipisah. Gitu. Kalau ini gabung langsung.
I see. Nah ini tergantung preferensi juga nih ya. Kadang kan ada orang yang pengen kayak antara kamera dan baterai tuh sesuatu yang bisa diganti-ganti. Kalau ini yang kayak pocket ya, betul, pocket lebih ringkes ya. Jadi. Oke, tapi kelebihannya yaitu si keringkesannya itu ya. Baterai 13 jam udah lama banget 13 jam. Buat gimbal yang kalau gimbal-gimbal yang dulu-dulu malah cuma 7 jam, cuma 6 jam. Ini bisa 13 jam. So, dengan ngecasnya juga pakai charger 22 watt sekitar 1,5 jam. Ada fast charging nggak? Fast charging itu maksimal 22 watt. Maksimal 22 watt. Oh itu udah fast charging. Udah fast chargingnya. Oh oke. Nah tadi tuh untuk baterainya biasa kan kalau DJI ini kalau bikin produk ada kayak perpaketannya. Nah betul, kombonya. Ya. Jadi ada 2 tipe combo SKU-nya ya, combo dan basic. Nah kalau yang combo bedanya teman-teman dapat ini yang satu tracking modulnya ya. Kedua adalah ini. Nah, handling barnya supaya kalau megang gimbal lebih enak lah pembagian bebannya istilahnya. Jadi nggak ketopang di tangan satu aja gini ya. Tinggal dipasang sini. Jadi untuk low angle, high angle juga lebih enak kayak ini. Gitu. Tinggal dipasang aja. Pasangnya juga simple ya. Simple banget. Kadang tuh gue selalu tahu sebenarnya gimbal tuh banyak yang canggih ya. Tapi kadang tuh apa ya? Aplikasinya pada saat pakai tuh ribet, apalagi buat gue yang bukan seorang videografer profesional. Enak banget begini, tinggal mainin aja. Jadi lebih stabil buat megangnya dan pembagian beratnya sih enak. Jadi nggak pegel weight distributionnya ya. Betul, weight distribution nggak pegel di engsel tuh biasanya. I see. Dan setahu gue kalau gue cek di DJI-nya langsung itu dia bisa ada cage untuk handphone ya. Itu terpisah ya? Betul, itu nanti dijual terpisah. Jadinya masuk ke combo, jadi bisa dipakai juga buat handphone. Gitu. Oke deh, pertanyaan seperti biasa nih. Ini RS4 Mini cocoknya buat siapa? Filmmaker, cinematographer, YouTube kah atau apa gitu? Pertama yang jelas buat teman-teman yang mengincar gimbal yang simple, ya, ringkes, enteng, terus bisa potret, bisa landscape, ditambah fitur barunya tracking. Nah, siapa aja sih? Terutama biasanya teman-teman wedding videographer, terus travel videographer, content creator. Nggak mungkin kan dia pakai naik gunung traveling bawa gimbal yang beratnya 2,5 kilo, gitu 1,5 kilo. Nggak mungkin, pakainya yang enteng-enteng. Dokumenter pakai ini juga. Intinya mengedepankan kepraktisan tapi tidak mengorbankan payload ya. Betul. Jadi teman-teman tetap sigap nangkep momen. Nah, Nah mungkin pengen meng-highlight dikit kenapa dari tadi kita ngomong kepraktisan karena dari tadi sempet nggak sengaja disebut namanya autolock. Kita kasih lihat nih. Betul. Ini ya. Jadi kalau teman-teman bawa gimbal, ini posisi kayak gini di tengah keramaian, di tengah event ya. Itu bahaya banget nih karena ini bisa kesenggol sana sini, apalagi kalau lagi aktif ya, itu bisa bikin motornya rusak kalau kesenggol. Nah, kita ada auto lock gen 2, tekan tombol power. Jadi yang pertama kita klik sekali aja. Nah, ini langsung kunci nih. Jadi nggak masalah kita pegang ini juga nggak masalah ya. Jangan sekali-kali pegang gini kalau masih nyala. Ya. Jadi nggak ada tuh godek-godek, kan paling males tuh di saat lu harus kayak tadi ya, wedding event mendadak kayak bride-nya udah sampai sana, lu mesti harus ngejar sana sini. Tapi kayak klewer-klewer gitu kan gimana agak. Atau ngunci manual satu-satu itu lama banget. Betul. Ini tinggal klik lagi buat ngebuka atau ngekunci. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita hold, tadi cuma diklik kali, kalau kita hold dia akan mati, turn off, tapi sambil ngelipet juga. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, lebih ringkas. Jadi di bawah-bawah tuh nggak makan tempat nih di sebelah sininya. Tadi kan ngelebar. Gitu. Ini lebih ringkas jadi. Jadi kayak keringkesan tuh nggak cuma pada saat dipakai, tapi pada saat ingin disimpan atau pas kita lagi mau bersiap gitu ya, mau standby gitu. Karena itu hal yang paling agak kecil sih tapi menyebalkan ya kadang gitu. Dan itu karena resiko juga tuh jadi resiko ya gitu. Dan itu kadang bikin kita tuh secara mental juga terkuras ya. Kayak aduh ini ribet nih, ini udah berat. Terus apalagi kalau zaman-zaman dulu, kalau lo yang masih ingat, gimbal tuh kadang kayak dari axis bawahnya yang pertama, axis atasnya di balancing, dua-duanya ketemu baru balance tuh. Nah, betul. Udah lewat sih masa itu. Nah ini masanya sekarang lebih kecil, lebih ringkas. Kalau nyalain dia ngebuka juga. Oke.
Nice. Ini udah kayak gimbal handphone ya? Udah kayak gimbal handphone. Tapi payloadnya 2 kilo. Nice. Buat lu yang udah invest banget di kamera dan gimbal ataupun drone, pastinya lu memerlukan ransel yang oke juga. Gue pernah bahas si Peak Design punya, itu backpacknya seperti apa. Langsung cek video ulasannya dengan klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Oke, jadi untuk kayak harganya langsung cek aja di sini. Dan seperti biasa, kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, bisa langsung di kolom komentar. Ataupun langsung ke lu, bisa di mana? Boleh di Instagram @chanavi. @chanavi. Oke, dan seperti biasa, kalau mau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli si DJI RS4 Mini di situs wia.id yang linknya nanti gue taruh kanan atas ataupun di description box dari video ini. Gue Andrew, gue Chana, and see you on the next video.